Phoenix Radio Station sudah balik lagi Viners di hari Jumat dan seperti biasa di jam 5 sampai jam 6 sore Agil masih bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran dari Universitas Mahasaraswati yang tentunya bakal ngebahas segala sesuatu tentang kesehatan. Dan kali ini itu bakal ngebahas salah satu hal yang menarik banget buat Agil sendiri, yakni adalah mengenai tentang operasi. Pernah nggak sih kami itu dengar mengenai tentang operasi terus kayak ngerasa aduh takut, habis itu ngerasa kayak deg-degan gitu. Apalagi kita sebagai anak muda ini belum bisa dibilang kayak belum akrab gitu sama hal yang satu ini. Maka dari itu di sini sudah kedatangan Dr. Iketut Jayaningrat SPANTI. Ini adalah dokter spesialis anestesi dan terapi intensif dan akan ngebahas mengenai tentang siap hadapi operasi buat kamu para anak muda. Tapi sebelum itu selamat sore dulu ini untuk Dr. Jaya. Selamat sore, Vinars. Ini bisa mic-nya dok mungkin agak ke atas sedikit. Ya. Nah, ya, oke. Selamat sore. Ya. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini dok? Baik, Mas Agil. Baik ya. Bertemu lagi di ya. Phoenix Radio. Semoga bisa membantu sore hari ini. Nah, mantap sekali. Nah, nih dok, hari ini yang seperti Agil bilang tadi, kalau misalkan kita tuh bakal ngebahas mengenai tentang operasi. Tapi sebelum melangkah lebih jauh lagi, sebenarnya apa sih yang terjadi ketika seseorang itu menjalani operasi? Baik, Mas Agil, bisa saya jelaskan. Pada umumnya orang atau pasien yang mau menjalani proses operasi maupun proses pembiusan, pasti yang paling sering muncul adalah kecemasan. Benar sekali. Nah, kecemasan itu kita adalah PR bagi dokter-dokter yang akan menangani atau memberi pertolongan kepada pasien atau masyarakat. Nah, salah satu kita harus memberi pendekatan, beri penjelasan apa yang akan kita lakukan kepada pasien itu mengenai prosedur pembedahan maupun prosedur anestesi yang mau kita berikan kepada pasien tersebut, Mas Agil. Oke, nah ini Dokter Jaya ini adalah seorang dokter spesialis anestesi dan juga terapi intensif. Nah, kalau ngomongin tentang anestesi nih dok, sebenarnya seberapa penting peran anestesi dalam sebuah operasi? Apakah semua operasi harus menggunakan anestesi? Baik, kalau peran anestesi di bidang pembedahan itu sangat dibutuhkan. Mudah-mudahan bangsa kita Indonesia semakin bisa menyediakan dokter anestesi karena selama ini persediaan dokter anestesi di Indonesia masih sangat kurang. Jadi apa peran anestesi dalam proses pembedahan itu? Dokter anestesi memfasilitasi, memberikan fasilitas yang nyaman buat operator dan pasien atau dokter bedah dalam menangani proses pembedahan. Jadi kita bisa memilih mana tindakan pembiusan yang memang nyaman, aman buat pasien dan dokter bedah. Oke, tapi apakah semua operasi itu harus menggunakan anestesi dok? Pada prinsipnya tergantung daripada proses pembedahan yang akan dilakukan oleh dokter bedahnya sendiri. Kalau pembedahnya bersifat minor, pada umumnya tidak memerlukan pembiusan atau tidak melibatkan dokter anestesi, bisa dikerjakan langsung oleh dokter bedah itu sendiri. Tetapi kalau tindakannya khusus atau seorang dokter bedah melakukan tindakan besar, itu pasti membutuhkan dokter anestesi untuk melakukan tindakan pembedahan seperti itu. Oke, ini sebelum melangkah lebih jauh lagi, anestesi itu berarti adalah pembiusan dok dalam bahasa gampangnya gitu ya? Iya benar Mas Agil. Jadi anestesi itu bahasa orang masyarakat awam adalah pembiusan. Oke, nah kalau misalkan ngomongin juga tentang anestesi, tadi ada beberapa operasi yang katanya dokter bilang memerlukan tindakan khusus juga. Kira-kira operasi seperti apa yang anestesinya tuh berbeda ketimbang operasi-operasi lainnya dok? Yang kita bisa jelaskan di sini pada umumnya adalah operasi melahirkan, operasi usus buntu, itu yang sering terjadi di masyarakat kita. Ada juga operasi yang lagi tren saat ini, operasi mengurangi berat badan, itu operasi yang sering dikenal sebagai operasi bariatrik ya, pemotongan usus istilahnya seperti itu yang sering digambar. Ya, itu memerlukan teknik-teknik khusus di bidang kami, di bidang anestesi. Dan yang paling penting adalah memberi penjelasan sedetail mungkin kepada pasien atau masyarakat yang akan menjalani proses operasi atau pembiusan, karena
proses pembedahan, proses operasi mempunyai risiko yang sangat tinggi, dan itu sebelum kita lakukan kita wajib meminta persetujuan kepada pasien yang akan menjalani proses operasi atau pembedahan. Oke, berarti dokter tadi bilang kalau beberapa operasi juga memiliki risiko yang tinggi, Iya, dan benar. maka dari itu diperlukan sebuah anestesi. Nah, kalau ngomongin lagi tentang anestesi nih dok, kira-kira anestesi ini ketika bekerja dalam tubuh itu seperti apa, dan ada nggak sih kayak resiko yang didapatkan pasien ketika anestesi ini sebenarnya? Ya, risiko pasti ada, dari risiko yang paling ringan sampai risiko yang paling berat. Tindakan anestesi yang paling sering kita gunakan atau paling sering kita berikan kepada pasien ada dua, Mas Agil. Apa tuh? Ada anestesi total atau bius total ya. Ada juga bius paruh badan istilahnya. Okay. Jadi bius paruh badan itu biasanya pada yang paling sering pada ibu-ibu yang mau melahirkan. Separuh badan. Jadi apa resiko atau apa efek yang kita berikan terhadap pasien tersebut kalau dia biusnya separuh badan? Jadi terhitung dari perut ibu sampai dengan tungkai atau ekstremitas bawah atau bagian kaki itu tidak akan terasa apa-apa. Jadi pasien itu tidak bisa bergerak, kakinya merasa kehilangan kaki. Pernah saya menemukan kasus ibu itu kaget dia kakinya kemana gitu, tiba-tiba hilang kakinya karena tidak merasakan apa-apa, melayang seperti itu istilahnya. Kalau dengan bius total, berarti total pasien itu tertidur selama tindakan. Jadi pemilihan obatnya di sini berbeda. Ada biusnya untuk bius total, obatnya berbeda dengan bius paruh badan. Itu menggunakan obat anestesi lokal. Seperti itu. Gitu. Yang dimasukkan kalau bius paruh badan itu obat dimasukkan ke dalam cairan tulang belakang. Seperti itu. Oke. Berarti nggak semua anestesi itu kita sebagai pasien tuh kehilangan kesadaran secara total ya dok? Tidak. Jadi kalau kita menggunakan bius paruh badan, pasien itu sadar, tetapi pada umumnya pasien akan merasa cemas kalau dia mendengar suara mesin, mendengar suara pisau atau alat-alat yang digunakan oleh dokter bedah. Jadi dia merasa cemas, semakin takut. Jadi kita perlu memberikan obat yang efeknya bisa pasien itu tertidur atau sering disebut juga dengan istilah sedasi. Seperti itu. Nah dok, gimana kasusnya nih? Kalau misalkan sebenarnya tindakan tersebut hanya memerlukan anestesi separuh badan kayak tadi melahirkan, tapi pasien ini meminta untuk anestesi total. Nah itu tindakan apa yang dokter lakukan sebagai seorang dokter anestesi dok? Kita bisa mengkombinasikan. Jadi di sini sebelum kita melakukan tindakan pembiusan separuh badan, kita terlebih dahulu memberikan obat yang mempunyai efek membuat ngantuk pasien itu atau membuat terlupa sejenak apa yang akan dia alami dalam proses operasi itu, seperti itu. Jadi kita memberikan obat tidur istilahnya yang mempunyai efek tidur. Setelah itu baru kita kerjakan pembiusan separuh badan. Tetapi trennya kalau orang asing itu beda Mas Agil. Gimana jadi lebih cenderung orang asing itu meminta bius total dibanding bius separuh badan, karena memang orang asing itu pengen full sleep selama proses operasi, seperti itu Mas Agil. Tetapi tergantung daripada dokter, tergantung risiko atau manfaat, terutama manfaat untuk kita sendiri. Jadi kita harus mengamankan diri kita sendiri dulu sebelum kita ke orang lain. Kalau kita lebih prepare ke bius paruh badan yang lebih aman terhadap pasien itu, kita memberikan penjelasan yang lebih dalam kepada pasien-pasien yang memang secara tidak langsung menolak untuk dilakukan tindakan pembiusan separuh badan, seperti itu. Berarti ada risiko masing-masing dok ya. Misalkan benar, emang seharus tindakannya anestesi setengah badan tapi mintanya full, itu juga dijelaskan kira-kira risikonya apa. Tapi kalau misalkan gini dok, saya sempat melihat beberapa video yang ada di sosial media ketika orang melakukan yang namanya operasi kepala nih misalkan. Itu tuh tidak dilakukan anestesi tuh, kenapa ya dok? Kadang dia masih sadar, ada bahkan yang sambil main gitar, tapi dia kayak otaknya dioperasi. Nah itu kenapa sih dok? Ya itu salah satu teknik terbaru di khususnya kita di rumah sakit yang sebagai tempat pendidikan saya Mas Agil, yaitu Rumah Sakit Prof Ngurah. Itu namanya awake craniotomy. Jadi kita menggunakan obat-obat bius, tetapi tidak mengambil efek di proses tidurnya pasien, tetapi kita lebih kuat, lebih dominan menggunakan obat-obat yang memiliki efek penghilang rasa nyeri yang kuat. Seperti itu. Berarti hampir sama kayak anestesi lokal gitu sebenarnya dok ya? Atau bukan? Atau berbeda?
kita bisa kombinasikan dengan anestesi lokal. Itu istilahnya peripheral nerve block. Kita mengeblok di daerah kepalanya beberapa saraf tertentu, tapi yang lebih dominan kita menggunakan obat anti nyeri yang lebih dominan. Supaya pada saat dilakukan pembedahan pasien itu tidak merasakan sakit. Seperti itu tekniknya. Jadi masih tidak merasakan rasa sakit ya. Iya, benar. Nah, ini Dok, ini yang saya tahu itu ketika kita sebelum menjalani operasi itu ada yang namanya preoperasi. Ya, Apa bisa dijelaskan sih Dok? Kenapa orang sebelum operasi itu perlu dilakukan yang namanya preoperasi ini? ya, preoperasi itu jadi pre itu berarti sebelum operasi, berarti tindakan yang akan dilakukan. Begitu juga dengan pembiusan, jadi pre-anestesi. Jadi kita harus menelaah, kita harus menanyakan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan lab. Jadi kita harus menilai pasien itu apakah layak atau tidak. Nah, jika dikatakan layak, kita berlanjut ke proses operasinya yang dinamakan sebagai durante operasi, perjalanan operasi. Nah, setelah itu kita juga ada istilah namanya pasca operasi. Jadi tugas kita di sini sebelum operasi, perjalanan operasi, pasca operasi, seperti itu. Oh, jadi dokter spesialis anestesi ini nggak cuman ketika operasi aja, Dok? Oh, sampai pasien itu kembali ke ruangan. Jadi kita yang menilai apakah pasien ini layak ke ruang rawat inap atau pasien harus dirawat di ruang perawatan intensif. Itu dokter anestesi yang menilai. Oke, saya kira cuman sebatas pas operasinya aja nih untuk anestesi aja. Oke. Nah, kalau ngomongin balik lagi tentang operasi nih Dok, apakah perbedaan mendasar antara operasi kecil dan juga operasi besar gitu Dok? Dari segi dokter sebagai spesialis anestesi. Ya, terima kasih Mas Agil. Kalau operasi kecil itu mungkin asumsinya adalah operasi yang hanya membutuhkan teknik anestesi lokal seperti itu. Kalau operasi besar jelas tentu membutuhkan teknik pembiusan yang lebih detail. Contohnya operasi-operasi pembedahan di daerah perut, pembedahan daerah kaki atau tangan, kepala, seperti itu. Kalau bius-bius atau operasi kecil itu yang hanya membutuhkan anestesi lokal yang hanya dikerjakan oleh dokter bedah sendiri tanpa melibatkan dokter anestesi pada umumnya, Mas Agil. Oke, kalau dari segi persiapan Dok, apa yang paling membedakan? Kalau dia hanya membutuhkan anestesi lokal tidak perlu puasa, Mas Agil. Kalau dia membutuhkan anestesi penuh atau operasi anestesi total atau anestesi paru badan, wajib pasien itu harus puasa. Kenapa Dok? Kenapa kalau misalkan operasi besar itu pasien harus puasa Dok? Nah, jadi efek atau risiko yang paling sering kita temukan pada pasien-pasien pasca operasi adalah mual muntah, Mas Agil. Jadi risiko apalagi pasien dengan lambung masih terisi penuh dengan makanan, kita melakukan tindakan pembiusan, risikonya terjadinya aspirasi atau muntah pada saat kita lakukan tindakan. Nah, aspirasi itu jadi tersedak, jadi sisa makanan itu bisa masuk ke dalam saluran pernapasan. Jadi pasien bisa sesak, bisa risiko yang paling berat sampai dengan meninggal, seperti itu. Seperti itu. Nah, ini balik lagi dengan apa yang saya tonton nih Dok ya. Ini saya sempat melihat juga di video beberapa sosmed gitu, di TikTok dan Instagram, ada ketika pasien dioperasi dan di anestesi total, tapi dia tiba-tiba terbangun gitu Dok. Tapi dia nggak bisa bergerak katanya. Tapi dia masih bisa merasakan rasa sakit ketika menjalani operasi tersebut. Nah, itu biasanya adakah yang salah dari sebelum pasca operasinya kah? Atau ada yang salah mengatur dosis ketika anestesi kah? Atau gimana Dok kayak gitu? Ya, itu pengalaman pernah saya juga dapatkan hal seperti itu. Jadi mekanisme kerja obat yang tidak bekerja secara maksimal mungkin tergantung dari dosis obat yang diberikan. Jadi kedalaman anestesi istilahnya Mas Agil. Jadi anestesi itu harus dalam dia sesuai dengan dosis. Nah, dosis ini bergantung daripada berat badan. Berat badan yang kita pakai adalah berat badan ideal. Ya, berat badan. Kalau aktual, karena bisa terjadi misalkan anak-anak usianya 5 tahun tetapi tidak sesuai dengan berat badan usia 5 tahun, bisa 40 kilo misalkan seperti itu. Itu kan aktualnya 40 kilo, tapi dosis yang kita pakai idealnya berapa gitu. Nah, kedalaman anestesi itu tergantung dosis yang kita berikan. Mungkin bisa terjadi pasien itu akan merasakan sakit, tapi dia karena kita mengkombinasikan obat anestesi yang tidak hanya satu, jadi ada istilahnya obat analgesik yang kita berikan anti nyeri, obat sedasi yang buat pasien itu tidur, dan juga obat yang melumpuhkan semua otot-otot yang ada pada tubuh pasien itu sendiri. Jadi 3 kombinasi ini harus erat dia. Namanya balance anestesia. Jadi harus seimbang dia. Sehingga kita mendapatkan hasil pembiusan yang optimal. Salah satunya adalah pasien itu tidak merasakan sakit.
Dan operator nyaman bekerjanya, ototnya tidak kaku. Operator biasa mengeluh, oh ini ototnya masih kaku, tolong dilemaskan lagi gitu. Nah, seperti itu. Oke, tapi apakah itu bisa terjadi juga karena kelalaian pasiennya, Dok? Kayak misalkan tadi kan dokter menjelaskan nih, kalau misalkan operasi besar itu pasien harus puasa. Apakah ketika pasien lalai dalam hal ini itu juga bisa menyebabkan tiba-tiba pasien terbangun ketika lagi operasi padahal udah di anestesi itu, Dok? Ya, yang paling sering kalau terkait dengan dosis obat yang kita gunakan, ada riwayat biasanya Mas Agil seperti merokok, minum alkohol, itu khas sekali. Dosis yang akan kita gunakan menjadi lebih besar, terutama pada pasien-pasien dengan riwayat peminum, perokok, seperti itu. Nah, itu yang memang makanya ada istilahnya pre-anestesi atau pre-operasi itu. Kita tanyakan di sana riwayat-riwayatnya. Apakah dia riwayat merokok sehari berapa batang, berapa bungkus, minum alkohol, semua jenis alkohol itu yang akan efeknya sama terhadap pembiusan yang kita berikan. Begitu juga pada saat pemulihan biasanya sangat berbeda pasien yang dengan riwayat peminum dan tanpa peminum, itu pemulihannya pasti akan berbeda di pasca operasinya seperti itu. Nah, ini yang akan kita jelaskan kepada pasien itu supaya pada saat berangsur mulai sadar pasien itu dia akan memahami yang akan terjadi seperti itu. Oke, wah menarik banget nih, menarik. Nah, mungkin kita break dulu sebentar, Dok. Siap. Nanti bakal dilanjutkan di segmen kedua. Jadi buat kamu Vinars yang masih pengen bertanya mengenai tentang apapun all about operasi, bisa langsung tanyain di WhatsApp Telegram 0812-383-9100 atau DM Instagram di @PhoenixRadioBali. Phoenix Radio Station masih bersama Agila Babil Vinars, dan tentunya masih di check up. Masih di sini ada Dokter Jaya yang ngebahas mengenai tentang operasi. Jadi buat kamu yang ingin bertanya-tanya nih mengenai tentang segala macam operasi, kamu bisa langsung aja drop pertanyaan kamu ya di WhatsApp Telegram 0812-383-9100 atau boleh juga DM di Instagram di @PhoenixRadioBali. Jadi Dok, tadi kita sempat ngebahas mengenai tentang beberapa jenis operasi, dari operasi kecil, terus juga operasi besar, dan juga beberapa jenis anestesi. Tapi kalau ngomongin tentang anestesi, kira-kira ada nggak sih Dok kayak misalkan mitos di kalangan pasien atau mungkin di kalangan anak muda deh mengenai tentang anestesi ini yang sering banget dokter jumpai gitu? Itu sering terjadi Mas Agil. Jadi mitos itu yang paling sering ditanyakan oleh pasien itu, apakah benar Dok terjadinya lupa ingatan, apakah benar terjadinya kelumpuhan. Itu memang benar terjadi. Oh, bisa Dok ya? Tetapi sementara pada saat operasi saja. Nah, kita ada istilahnya ada penilaian berapa skornya sampai pasien ini pulih. Jadi tetap itu kita jelaskan kepada pasien di tahap persiapan anestesinya. Jadi kita memang menginginkan pasien itu hilang ingatan sementara pada saat kita melakukan tindakan, supaya nanti misalkan si pasien ini melakukan tindakan operasi lagi dia tidak ingat, dan itu sering terjadi. Misalkan ibu anak pertama dia melahirkan secara seksio dengan bius paruh badan. Nah, setelah dia melahirkan anak kedua, saya tanya, Ibu sebelumnya bius apa? Oh, saya lupa Dok. Nah, saya sudah paham dengan hal itu, berarti dalam proses persiapan sebelum dilakukan tindakan pembedahan pada situ pasti diberikan obat yang memang mempunyai efek biar terlupa atau hilang ingatan yang sifatnya sementara pada saat itu. Oke. Nah, ini masih ngebahas tentang melahirkan nih Dok. Ini ada mitos juga yang pernah saya jumpai, kalau misalkan seorang ibu yang akan melahirkan, katanya kalau misalkan pakai anestesi itu akan berpengaruh kepada bayinya atau janinnya. Apakah itu benar Dok? Benar. Jadi makanya lebih prepare atau lebih kita persiapkan pada umumnya ibu-ibu yang melahirkan itu kita melakukan tindakan pembiusan itu separuh badan, Mas Agil. Kecuali ada indikasi yang mengharuskan dokter anestesi itu melakukan tindakan pembiusan total, seperti ibu dengan permasalahan jantung dengan tekanan darah tinggi yang disertai dengan kejang. Nah, itu pilihan kita adalah bius total pada saat itu. Nah, di sini kita prepare karena apa? Obat-obatan anestesi bisa menembus sawar darah plasenta. Jadi obat anestesi ini masuk ke peredaran darahnya si bayi. Nah, di situ makanya ditakutkan pada saat bayi lahir itu tidak menangis seperti itu. Itu yang pada umum terjadi. Tetapi kita bisa mempersiapkan hal-hal itu dengan dokter kandungan. Jadi kita prepare, kita harus tahu onset kerja obat itu.
berapa menit perjalanan obat masuk ke pembuluh darah yang punya efek, berapa menit pasien obat itu bisa menembus sawar darah plasenta, sehingga tidak terjadinya efek yang tidak kita inginkan pada saat bayi itu lahir, seperti tidak menangis seperti itu. Oke, agak ini juga ya, banyak tahapannya berarti dok ya? Ya benar Mas Agil. Oke. Nah dok, gimana caranya pasien itu tidak merasakan yang namanya takut dan juga cemas ketika menghadapi operasi ini dok? Kan kadang beberapa pasien ada yang masih beranggapan kayak aduh serem nih operasi bla 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 kayak gitu. Gimana dokter sebagai dokter spesialis anestesi untuk meyakinkan nih pasien kalau nggak apa-apa, ini tuh aman gitu? Ya, jadi kita memberikan pendekatan, kita harus kunjungi pasien itu terlebih dahulu. Terus yang mekanisme atau alternatif yang bisa kita berikan adalah memberikan obat-obatan yang bisa mengurangi cemas pada pasien itu. Ya, efek daripada obat ini adalah salah satunya bersifat ngantuk biasanya. Jadi untuk mengurangi proses kecemasan pada pasien yang akan menjalani proses operasi seperti itu. Jadi istilahnya itu premedikasi. Jadi obat-obat yang kita berikan sebelum pasien itu dilakukan tindakan pembedahan biasanya Mas Agil. Oke, jadi komunikasi itu adalah hal yang sangat penting banget berarti dok ya? Benar. Nah, kalau ngomongin after operasi dok atau pasca operasi, bagaimana seorang pasien itu dalam segi pemulihan itu idealnya tuh gimana dok? Dan kira-kira ada nggak sih kayak tips gitu untuk mempercepat pemulihan pasca operasi ini, apalagi terlebih kepada anak muda dok? Nah, kalau proses percepatan atau pemulihan itu tergantung teknik anestesi apa yang kita gunakan. Pemulihan itu yang paling umum kita bisa lihat adalah fungsi daripada sensoris dan motorisnya seperti itu. Kalau bius total itu tingkat kesadarannya, kontaknya. Jadi kita berkomunikasi dengan pasien itu dan tidak terjadi efek samping seperti mual muntah seperti itu. Nah, kalau kita berikan pasien itu kita berikan pembiusan secara separuh badan, nah itu kita akan menilai bagaimana fungsi ototnya, fungsi geraknya. Itu ada skor namanya Bromid score. Jadi kita nilai pada saat pasca operasinya sampai bisa pada umumnya pasien itu bisa menggerakkan kaki. Pada saat itu baru pemulihan dinyatakan pasien ini layak untuk pindah ke ruang rawat inap seperti itu Mas Agil. Oke, lalu apa yang bisa dilakukan pihak keluarga dok? Misalkan setelah operasi terus udah pemulihan segala macam, udah balik ke rumah. Nah, biasanya tuh ada nggak sih kayak hal yang salah dilakukan keluarga ketika pasien itu sudah sampai rumah? Soalnya kalau misalkan di rumah sakit kan masih bisa dipantau oleh dokter. Nah, yang kadang-kadang miss kan ketika udah sampai di rumahnya ini dok. Nah, kalau di bidang anestesi kita biasanya rutin kita lakukan sampai di sekitar perawatan di rumah sakit Mas Agil. Nah, pada umumnya itu mungkin terkait dengan dokter bedahnya, mungkin dokter kandungan, terkait dengan perawatan luka biasanya Mas Agil. Jadi pada umumnya itu dokter bedah, dokter kandungan itu pasti memberikan penjelasan bagaimana cara merawat luka yang baik dan benar supaya tidak terjadi infeksi berkelanjutan pasca operasinya seperti itu. Artinya lukanya tidak boleh basah, harus selalu terjaga dari kelembaban. Kalau semakin lembab, dia akan semakin basah dan risiko berkembangnya bakteri itu semakin besar seperti itu. Oke, jadi lebih ke ini ya, maintenance di luka after operasinya itu dok ya. Oke. Benar. Nah, kalau ngomongin tentang efek anestesi dok, ini banyak banget kayak misalkan di Twitter juga saya sering lihat ketika orang selesai operasi dan anestesinya itu udah habis, kadang orang itu suka kayak ngelantur terus kayak ngomong yang aneh-aneh. Apakah ini juga termasuk efek dari anestesi ini dok? Iya benar, itu benar banget Mas Agil. Jadi ada beberapa obat anestesi yang memang mempunyai efek seperti itu. Jadi dia euforia yang berlebihan bisa terjadi. Bisa efeknya itu sangat mengantuk meskipun operasi sudah selesai, tapi dia masih merasakan ngantuk, merasakan nyaman. Dan sering terjadi juga ingin menambah dosis obatnya itu. Oke. Apakah berarti ini efek terhadap orang atau pasien itu berbeda-beda gitu dok ya? Berbeda-beda. Itu kalau yang saya lihat pengalaman itu tergantung problem dari atau masalah pribadi pasien itu. Oh gitu. Ada beberapa obat yang bisa mengungkapkan apa sebenarnya yang terjadi pada pasien itu. Jadi efek halusinasinya dapat, efek sedasinya dapat dia seperti itu Mas Agil. Jadi kita harus berhati-hati juga supaya
apakah cerita itu benar ataupun tidak, kita kan tidak tahu. Nah, artinya kita menjaga privasi pasien itu sendiri. Seperti itu. Jadi sebenarnya itu masih termasuk hal yang normal juga, Dok, normal, ya? Oke, baik. Nah, kalau misalkan untuk cara mengenali masalah yang perlu segera dikonsultasikan setelah operasi itu apa, Dok? Gimana, Dok? Kalau terkait dengan proses operasi, ya seperti tadi itu Mas Agil, misalkan ibu yang menjalani proses pembedahan sesar mungkin masih mengeluhkan kok lukanya tidak sembuh-sembuh, kok lukanya keluar cairan seperti nanah. Nah, ini harus segera dikonsulkan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi infeksi berat. Nah, bisa kalau infeksi berat itu terjadi, bisa terjadinya risiko buruk, dia harus kembali ke rumah sakit dan harus dirawat di ruang perawatan intensif. Terjadi infeksi berat atau sering juga kita sebut dengan sepsis, biasanya seperti itu. Jadi kalau udah mengalami hal-hal kayak gitu berarti langsung dikonsultasikan, Dok, ya? Konsultasikan. Nah, kalau misalkan konsultasikan kayak gini, itu lebih baik langsung ke dokter bedahnya kah atau ke anestesi dulu, Dok, biasanya? Jadi istilahnya kita di rumah sakit itu anestesi itu sebagai fasilitatornya dokter bedah. Jadi pasien itu selalu akan mencari dokter bedahnya. Jadi berkonsultasi. Misalkan hamil ini pasti akan mencari dokter kandungan. Setelah itu baru kalau misalkan ada rentetan masalah dengan anestesi akan melibatkan dokter anestesi seperti itu. Oke. Berarti untuk kalau misalkan nih, Dok, dari segi anestesi sendiri, kira-kira ada nggak sih kayak batasan umur ketika orang atau pasien melakukan anestesi? Kayak misalkan nih, ketika anak kecil mungkin di bawah umur 10 tahun, itu jangan deh dulu dilakukan anestesi karena mungkin ada beberapa dosis obat yang nggak cocok buat dia, atau gimana, Dok? Atau sebenarnya ya nggak apa-apa gitu? Ya tidak apa-apa sebenarnya. Jadi kita ada istilahnya penilaian pasien di awal. Nah, kalau misalkan pasien 1 hari, pasien baru lahir, habis operasi sesar langsung dioperasi itu ada. Ada. Tetapi kita pilihkan jenis-jenis obat karena rentan kalau khususnya pada anak-anak itu terjadinya penurunan denyut jantung yang secara cepat. Jadi masih bersifat istilah kita di keilmuan kita tuh parasimpatis dominan namanya. Jadi kita harus memikirkan supaya pasien ini tidak didominasi oleh fungsi tubuh yang berkebalikan. Misalkan kalau kita di orang dewasa tuh simpatisnya dominan. Simpatis itu artinya fungsi-fungsi positifnya lebih dominan. Misalkan nadinya cepat. Nah, kalau pada anak-anak atau bayi itu malah dia akan cenderung akan lebih berisiko terjadinya penurunan denyut jantung, penurunan nafas seperti itu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Tapi dari segi jenis obat rata-rata dengan teknik pembiusan sama, ya obatnya pasti sama. Jadi emang sebelumnya juga makanya dari itu ada pre-operasi tadi, pre-anestesi tadi. Benar. Menarik. Nah, buat kamu juga Viners yang pengen bertanya mengenai tentang operasi dan segala macamnya, kamu langsung aja bisa drop pertanyaan kamu di WhatsApp Telegram 0812-383-9100 atau boleh DM di Instagram di @phoenixradiobali. Phoenix Radio Station masih ada Agila Babil di sini, Viners. Tentunya masih di check up, masih bekerja sama juga dengan Fakultas Kedokteran Universitas Mahasaraswati. Dan di sini masih ada Dr. Jaya selaku dokter spesialis anestesi. Jadi buat kamu yang ingin bertanya-tanya tentang anestesi, tentang operasi, langsung aja drop pertanyaan kamu di WhatsApp Telegram 0812-383-9100 atau boleh juga DM di Instagram di @phoenixradiobali. Nih, Dr. Jaya, kita bakal ngejawab beberapa pertanyaan yang udah masuk pada sore hari ini, Dok. Jadi pertanyaan pertama itu datang dari namanya adalah Dewa. Dia bertanya, Dok, gimana kalau misalkan seorang pasien itu alergi terhadap obat dari anestesi? Apakah mungkin ada solusi lain mungkin, Dok? Terima kasih pertanyaannya dari Dewa ya. Kalau menurut pengalaman saya sangat jarang terjadinya alergi terhadap obat anestesi. Mungkin yang terjadi itu adalah biasanya obat-obat anti nyeri. Jadi pasien pasca operasi itu mendapatkan obat anti nyeri. Nah, disitulah muncul biasanya paling sering terjadinya reaksi alergi akibat daripada pemberian obat anti nyeri. Kalau kita menelisik obat-obat bius atau obat-obat anestesi sangat jarang terjadi untuk terjadinya proses alergi. Gitu. Jadi lebih ke obat alerginya sebenarnya, Dok, ya? Obat anti nyerinya. Obat anti nyerinya maksudnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, Dok. Ini ada pertanyaan dari Rio. Dia bertanya, Dok, apakah benar anestesi lokal itu lebih aman dibandingkan dengan anestesi umum? Lokal, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, lokal
kita hanya melakukan di daerah tempat operasinya saja. Oke. Nah, tetapi kalau separuh badan itu juga menggunakan obat anestesi lokal namanya, Mas Agil. Oke. Tetapi itu kita memasukkan obat melalui tulang belakang, di celah tulang belakang kita masukkan anestesi lokalnya. Yang nanti efeknya itu adalah lumpuh separuh badannya, seperti itu. Nah, kalau murni lokal anestesi yang hanya dikerjakan di daerah tempat operasinya saja, memang jauh lebih aman dibandingkan bius total, seperti itu. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, Dok. Ini pertanyaan dari Ria. Dia bertanya, apa yang terjadi, Dok, jika anestesi itu nggak bekerja dengan baik kepada pasien? Dan bagaimana untuk mengatasinya? Nah, baik. Sering terjadi atau pernah terjadi bahwa obat-obat anestesi yang kita berikan tidak bekerja secara maksimal. Kita akan ganti seketika, misalkan kita melakukan tindakan pembiusan separuh badan, ternyata tidak bekerja. Pada tindakan pembedahan seksio misalkan seperti itu, kaki pasien masih bisa terangkat, terus pada saat dokter kandungan melakukan pembedahan terasa sangat sakit, nah pada saat itu juga kita melakukan pergantian teknik anestesinya, yaitu ke anestesi umum biasanya atau anestesi total, seperti itu. Oke, berarti untuk jenis obatnya juga banyak banget sebenarnya, Dok, ya? Banyak pilihan obat anestesi sangat banyak, tergantung daripada kondisi pasien yang akan menjalani proses operasi itu. Makanya dari awal kita menilai pasien itu dengan kalau di bidang anestesi bukan penilaian daripada diagnosisnya, tetapi kita menggunakan status fisik. Nah, jadi kita punya standar dari Amerika, status fisik ASA namanya. Jadi status fisik ASA itu ada 5, jadi ASA 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Nah, semakin besar angkanya itu berarti risikonya semakin besar juga terhadap dokter anestesinya, seperti itu. Jadi kita bisa memilihkan permasalahan apa yang menyertai pasien tersebut. Itu sering juga kita sebut dengan komorbidnya apa pasien ini. Nah, kalau dia dominan permasalahan di bidang jantung, ya obat-obatan tertentu ini tidak boleh kita berikan atau dosisnya kita kecilkan, seperti itu. Kita ganti dengan obat lain, seperti itu. Jadi ini kita menyelaraskan obat anestesi sesuai dengan kondisi fisik pasien atau penyakit penyertanya, seperti itu. Oke, tapi kalau misalkan kondisi psikologis dari seorang pasien itu gimana, Dok? Apakah itu juga mempengaruhi efektivitas dari obat anestesi itu, Dok? Sangat berpengaruh. Nah, itu yang seperti kita bahas di awal tadi, ada proses cemas. Cemas itu pasti dia punya pemikiran, si pasien ini punya pemikiran dia tidak percaya sama dokter. Saya takut obatnya tidak berfungsi. Nah, pada saat itu dosis ini akan selalu menjadi lebih besar yang kita berikan kepada pasien tersebut, terutama pasien-pasien cemas itu. Jadi harusnya kita menggunakan dosis normal. Nah, kita akan menggunakan dosis atau menambah obat lain untuk mengkombinasikan agar pasien ini bisa menjadi lebih tenang, seperti itu, Mas Agil. Oke, karena ini ada pertanyaan lanjutannya, Dok. Ini dari Kadek. Dia bertanya, ini dia takut gitu, tadi yang seperti saya bilang tadi, dia cemas ketika menghadapi yang namanya anestesi, dan dia bertanya kira-kira apakah ada alternatif lain nggak sih, Dok, selain anestesi untuk bagi pasien yang takut gitu dengan efek sampingnya? Nah, kalau jelas pasien dokter bedah atau dokter kandungan jelas akan melakukan tindakan pembedahan, ya salah satu harus dibius pasien itu, seperti itu. Jadi nggak ada ya alternatifnya, ya? Lain tidak ada, seperti itu. Nah, cara kita ya di awal itu adalah pemberian obat yang namanya premedikasi. Kita datangi pasien itu, kita jelaskan semua tindakan itu pasti akan berisiko. Dari risiko paling ringan, sedang, berat itu kita jelaskan. Pada umumnya memang terjadi pasien itu bisa akhirnya menolak untuk dilakukan tindakan pembedahan atau pembiusan karena dia semakin takut. Nah, kita tetap berpayung pada hukum, semakin kita bisa menjelaskan, nah disinilah kita akan terjaga apabila terjadi tuntutan tertentu di bidang hukum. Jadi kita selalu menyodorkan kepada pasien itu istilahnya itu informed consent, itu persetujuan tindakan sebelum dilakukan tindakan pembiusan maupun tindakan pembedahan, seperti itu. Oke, nah ini pertanyaan terakhir, Dok. Ini dari namanya adalah Made. Dia bertanya mengenai tentang, Dok, ini saya beberapa waktu yang lalu itu menjalani operasi. Terus ketika saya sampai rumah nih, kenapa saya tuh ngerasa kayak pusing, terus juga mual, sakit pinggang. Itu kenapa, Dok, kira-kira?
kita perlu tahu teknik pembiusan apa yang diberikan kepada pasien atau yang bersangkutan yang diberikan oleh dokternya. Pada umumnya kita bisa menilai terutama terjadinya risiko mual muntah pasca operasi. Jadi ada istilahnya skor PONVI. Jadi post operative nausea vomiting. Itu memang dipengaruhi oleh obat-obatan anestesi yang kita berikan. Jadi kita bisa men-scoring, pasien ini skor PONVI-nya kecil, berarti otomatis tadinya risiko mual muntah pasca operasi kecil, seperti itu. Nah, kalau ini juga pasien ini skor PONVI-nya tinggi, berarti proses terjadinya mual muntah pasca operasi itu besar. Jadi di awal sebelum melakukan tindakan pembiusan pembedahan itu kita bisa menjelaskan pasien, ibu akan berisiko terjadi ini, jadi kita akan berikan obat ini dulu supaya efek mual muntahnya pasca operasi kecil, seperti itu. Nah, mungkin kalau keluhan nyeri pinggang itu ya terkait dengan tindakan pembiusan juga bisa. Biasanya kalau tindakan pembiusan separuh badan yang mungkin menyisakan sedikit nyeri di daerah tulang belakang, biasanya Mas Agil, seperti itu. Nah berarti apa yang harus dilakukan pasien, Dok? Apakah langsung konsultasikan ke dokter atau mungkin ada saran dari dokter untuk ya istirahat aja mungkin atau mengkonsumsi obat apa gitu, Dok? Ya. Memang yang lebih aman langsung berkomunikasi dengan dokter yang bersangkutan. Apabila tidak tersampaikan, misalkan kalau tidak bertemu dengan dokternya, ya bisa per telepon akan dijelaskan mekanismenya bagi apa, obat-obat apa yang diberikan. Biasanya seperti kalau keluhan nyeri tulang belakang itu biasanya kita cukup memberikan multivitamin, khususnya vitamin B biasanya kita berikan, atau bisa juga dikombinasikan obat anti radang biasanya, seperti itu. Oke. Nah, mungkin ada nggak sih yang ingin dokter sampaikan sebagai penutup pada check up pada sore hari ini, Dok? Nah, sebagai penutup di acara check up sore hari ini, selama masih bisa konsultasikan ke dokter-dokter yang akan menangani tindakan-tindakan tertentu, misalkan pembedahan atau pembiusan. Jangan mengambil keputusan sendiri-sendiri, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Jaya atas waktunya. Terima kasih Mas Agil. Sudah banyak mengobrol barengan sama Agil di check up pada hari ini. Terima kasih. Semoga aja ilmu yang dokter sharing pada sore hari ini tuh bermanfaat bagi Viners yang mendengarkan dan juga buat kita semuanya pokoknya ya. Sekali lagi terima kasih Dokter Jaya, dan tentunya buat kamu Viners yang masih mendengarkan Phoenix Radio Bali, nanti lanjut lagi dengerin Rani Husain di Phoenix Request Box yang bakal ngebongkar semua lagu yang bersaing di sana. Ada 20 lagu, jadi silakan mendengarkan Phoenix Radio Bali sampai nanti jam 12 malam. Kalau sekarang Agilnya harus pamit pulang dulu, so keep your imagination and always try to make it come true. Sayonara.